Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya sudah, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Monggo ketua kelas. Duduk, siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan doa tadi bisa memperjelas materi kita pada hari ini. Semua kalian bisa paham ya dengan apa yang disampaikan nanti. Ya Bu, amin. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Melani, Ada Bu. Risa, Ada. oke, alhamdulillah hadir semua ya. Ya Bu. Oke anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Pertemuan kemarin kita bahas apa ya, Risa? Tentang Iman. Benar? Iman artinya apa? Percaya. Percaya. Yang pertama harus percaya kepada siapa? Allah. Terus? Malaikat, Kita. Terus? Nabi dan Rasul. Kemudian? Kiamat. Dan yang terakhir? Oke, berarti masih ingat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sudah, kali ini kita akan membahas tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sebelumnya sudah tahu belum? Belum. Trisa juga belum? Oke, sudah Ibu jelaskan ya. Yang pertama adalah tentang optimis. Ibu berdiri tidak apa-apa ya? Ya Bu. Yang pertama adalah optimis. Optimis ini adalah orang-orang yang selalu berusaha, orang-orang yang tidak pernah pesimis. Nah, jadi ketika orang yang optimis itu adalah orang-orang yang tidak pernah berputus asa, orang-orang yang menganggap bahwa dirinya pasti bisa, orang yang menganggap bahwa di depan sana adalah peluang, bukan sebagai ancaman seperti itu. Nah, dalilnya tuh seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la yaqnatu min rahmatillah. Shadaqallahul adzim. Nah, ini adalah bunyi dari Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa semua umatnya Nabi Muhammad harus selalu optimis karena ada rahmat Allah yang selalu ada untuk manusia, seperti itu ya. Paham? Paham ya. Kemudian lanjut ke ikhtiar. Nah, setelah tadi kita optimis, kita lanjutkan dengan ikhtiar. Ikhtiar ini apa? Setelah kita punya cita-cita, kita harus berusaha. Nah, ikhtiar ini adalah usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai apa yang diharapkan, untuk hidup lebih baik, seperti itu. Nah, ketika kita ingin mencapai sesuatu, otomatis kita harus usaha sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan kemampuan kita, seperti itu ya. Kemudian setelah kita ikhtiar, setelah kita berusaha, kita lanjut kepada tawakal. Tawakal ini adalah menyerahkan semua hasil yang kita usahakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar, kita sudah berpikiran baik, ketika apapun hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Ibu punya cerita. Nah, ini ada 5 tokoh ya dalam ceritanya. Sebentar. Nah, perkenalan tokoh dulu ya. Yang pertama, si ungu ini, si gajah namanya Nafis. Namanya siapa?
Nafis. Nafis. Yang kedua yang warna biru namanya Adis. Namanya siapa? Adis. Dan yang kuning namanya Ijan. Ijan. Mereka ini teman sebaya yang sangat akrab sekali. Mereka kemana-mana selalu bertiga. Pokoknya mereka ini grup yang solid sekali. Mereka menyebutnya sebagai gangsta. Bukan gangster ya, tapi gangsta. Nah, di sisi lain ada dua tokoh lagi bernama Parjo dan Jalal. Yang ini namanya Barjo, yang hijau namanya Jalal. Nah, mereka juga dua sejoli yang sangat akrab sekali. Mereka berdua selalu berdiskusi tentang pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan di sekolahan. Mereka bertiga ini anak orang kaya. Jadi semua bertiga ini anak orang kaya. Jadi mereka agak sombong karena mereka merasa mampu di antara teman-teman yang lain. Sedangkan si Barjo dan si Jalal ini orang dari keturunan yang kurang mampu. Tapi mereka tidak pernah pesimis, mereka selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dengan mencapai sebuah prestasi-prestasi di sekolah. Nah, ketika mereka berdua asik berdiskusi di gazebo sekolah, tiba-tiba tiga anak ini datang ke si Barjo sama si Jalal. Tek 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 tek, kata si Nafis. Kalian berdua. Kemudian mereka berdua kaget nih. Nah, si Barjo bilang, loh, Jalal, kenapa mereka bertiga datengin kita ya? Tumben banget. Kemudian kata Barjo, ya udah sih, tanya aja. Kenapa kalian datang ke kami? Kemudian si Adis bilang, kalian berdua besok aku tantang buat main bola basket hari Minggu jam 10 pagi. Kata si Barjo sama si Jalal, kita kan nggak bisa main basket. Terus kata si Jalal, ya udah nanti kita bisa latihan. Kemudian mereka bertiga pergi ke markas mereka. Nah, sebelum hari mereka main basket, mereka berdua selalu latihan setiap sepulang sekolah. Mereka merasa bahwa mereka belum mampu, jadi mereka akan berusaha latihan. Nah, sedangkan si tiga anak ini, mereka asik nongkrong, main-main di kafe, ngopi, karena mereka merasa bahwa udahlah, kita kan udah biasa main basket, jadi kita nggak perlu latihan lagi. Nah, sampailah di hari Minggu, si anak ketiga ini, si Nafis, si Adi sama si Ija udah nunggu di lapangan basket. Kemudian si Barjo sama Parjo sama si Jalal datang. Assalamualaikum teman-teman. Lama banget sih kalian, kata si Ija. Nah, kata si Ija, lama banget kalian, ngapain aja? Kemudian kata mereka, maaf kita terlambat, soalnya rumah kita jauh dan kita hanya menggunakan sepeda. Kemudian yaudahlah, nggak usah basa-basi, dan akhirnya mereka mulai pertandingan basket dengan si Ijan menjadi wasit. 2 lawan 2. Nah, di tengah permainan tiba-tiba si Nafis kakinya kram karena mereka berdua tidak latihan, tidak pemanasan sebelum mereka tanding. Sedangkan mereka berdua selamat aja, nggak mengalami cedera apapun karena mereka sebelum kesini sudah pemanasan dengan bersepeda. Nah, di sini mereka bertiga sadar bahwa kesombongan mereka tidak benar, bahwa mereka harus tetap berusaha mencapai apa yang mereka mau, seperti itu. Dan mereka berdua tidak merasa diremehkan dengan mereka bertiga. Mereka berdua justru merasa berterima kasih karena akhirnya mereka bisa bermain basket, dan akhirnya mereka berlima jadi teman yang baik. Oke, sudah bahagia ya akhir endingnya ya. Sekarang ibu beri tugas ke kalian di rumah. Silakan diingat-ingat cerita dari ibu tadi ya. Apa yang termasuk dalam optimis, ikhtiar, dan tawakal dari cerita yang ibu sampaikan tadi ya. Paham? Paham. Oke, sampai sini aja mau ditanyakan? Udah Bu. Udah. Oke, sebagai penutupan, ibu mau jelasin ke kalian secara jelas gimana ciri-ciri orang yang optimis, yang ikhtiar, sama orang yang tawakal, biar kalian bisa meniru ciri-ciri orang tersebut ya, biar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama adalah ciri-ciri orang yang optimis.
Yang pertama, memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan pekerjaan. Jadi sebelum mereka melakukan pekerjaan, optimis dulu, jangan pesimis, jangan bilang aku nggak bisa, susah, nggak bisa, jangan seperti itu ya. Kalian harus yakin bahwa aku bisa, semua orang bisa, tinggal usahanya yang berbeda. Kemudian bekerja dengan sepenuh hati, karena mereka sudah memiliki tekad yang baik, mereka yakin bahwa mereka bisa, otomatis hatinya selalu berbunga-bunga ya. Seperti itu. Kemudian melihat segala sesuatu sebagai kesempatan dan peluang tadi, karena mereka merasa bisa, otomatis di depan gampang, itu peluang, bukan sebagai ancaman. Nah, kemudian ada ciri-ciri ikhtiar. Ikhtiar memikirkan sesuatu atau memikirkan orang di sekitar. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi ketika dia melakukan sesuatu, dia memikirkan dampaknya terhadap orang lain. Kemudian berusaha tidak mengeluh ketika susah belajar. Kemudian ciri ikhtiar yang terakhir adalah selalu mengutamakan kerja daripada bicara. Sedikit bicara, banyak kerja. Kemudian tawakal. Ciri utama orang bertawakal adalah selalu berdoa atas apa yang sudah ia lakukan. Ya Allah, semoga apa yang aku lakukan dapat hasil yang optimal, semoga bisa berkah dalam kehidupanku dan kehidupan orang-orang di sekitarku gitu. Jadi seperti itu ciri-ciri orang yang optimis, ikhlas dan tawakal. Silakan dipraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Setiap hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin karena waktunya juga sudah habis, Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Kesimpulannya adalah kalian harus selalu optimis, kemudian ikhtiar dan tawakal. Mungkin seperti itu saja. Ibu harap kalian tetap semangat belajarnya. Udah kelas 7 loh ya, harus lebih dewasa lagi. Kemarin baru SD, sekarang udah SMP kelas 7, besok sebenarnya kelas 8 dan mau punya adik baru kelas 7 lagi ya. Mungkin seperti itu saja. Monggo ketua kelasnya memimpin doa. Siap, gerak berdoa mulai. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah mendengarkan dengan baik. Semoga apa-apa yang Ibu sampaikan bisa diterima dengan baik oleh kalian dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa besok tugasnya dikumpulkan ke ketua kelas ya. Itu saja. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.